Wajahnya dikuliti, lidahnya diambil, tubuhnya dibiarkan di lahan kosong, hanya beberapa meter dari rumahnya sendiri. Korbannya seorang gadis yang berusia 15 tahun, sedangkan pelakunya menurut hakim hanya ada satu orang. Tapi sampai hari ini, ibunya yakin kalau pembunuh anaknya bukan hanya satu orang, melainkan masih ada lagi yang belum terungkap ke publik. Selamat datang kembali di channel gua Ega Case bersama gua Ega Zulpanda. Di video kali ini gua mau cerita sebuah kasus yang terjadi di negara tetangga kita, yaitu Filipina. Tepatnya di kota Lapu-Lapu itu ada sebuah pulau bernama Mactan. Di sana itu tuh padat penduduk, banyak tempat wisatanya juga. Salah satunya adalah pantainya yang indah. Tapi di balik pantainya yang indah ada sebuah kasus gelap yang terjadi di Pulau Mactan. Karena kasus ini sudah ngebuat satu negara jadi marah besar, sampai muncul satu tuntutan dari masyarakat agar hukuman mati dijalankan kembali. Mari kita mulai ceritanya. Christine Lee Silawan, yang pada saat itu dia ini baru berusia 16 tahun. Dia adalah gadis yang sangat amat sederhana. Dia sekolah di Maribago National High School. Dan dia suka mendengarkan musik K-pop, terutama BTS, itu favoritnya. Dia juga suka nonton anime. Dan dia juga adalah gadis yang taat agama. Dikarenakan dia ini sangat aktif di gereja. Setiap minggu sore dia selalu jadi relawan. Tugasnya itu tuh ngumpulin persembahan jemaat. Dan rutinitasnya ini hampir nggak pernah berubah. Dia keluar sore hari untuk ibadah, setelah ibadah itu tuh langsung pulang. Dan nggak neko-neko lah anaknya Neder. Lalu ibunya yang bernama Lourdes Silawan sudah hafal betul rutinitas dan pola hidup dari anaknya ini. 9 Maret 2019, tepat di jam 4 sore, Christine berangkat ke gereja seperti biasanya. Gak ada rasa curiga, gak ada firasat buruk dari ibunya. Karena Christine ini sedang menjalankan rutinitasnya sehari-hari. Jadi waktu jam 7 malam, dia belum kelihatan juga pada saat itu. Dan ibunya Lourdes Silawan ini nih langsung panik. Ibunya mikir ini seperti bukan Christine pada biasanya. Pada saat itu, keluarganya benar-benar menunggu kehadiran Christine. Waktu terus berjalan dan akhirnya Christine gak pulang juga. Akhirnya mereka melapor ke polisi di Filipina. Malam itu harapan itu masih ada bagi keluarganya. Dikarenakan mereka masih berpikir mungkin Christine ini cuma mampir gitu ke rumah temannya. Tapi harapan itu cuma bertahan sampai pagi aja. Keesokan harinya, di saat matahari mulai terbit, ibunya mulai mencari Christine sendirian. Tempat yang pertama dikunjungi itu yang sudah pasti adalah gereja. Jadi di sana ibunya Christine ini melihat buku catatan relawan. Dan di buku itu menunjukkan kalau Christine ini memang datang dan menyelesaikan tugasnya. Tapi setelah itu jejaknya hilang gitu aja. Beberapa jemaat gereja ini juga bilang ke ibunya Christine. Dan itu yang membuat ibunya merasa terenyuh mendengarnya. Jadi kata beberapa jemaat itu, mereka melihat Christine pergi bersama 3 pria yang gak dikenal. Gak ada yang tahu siapa mereka, gak ada yang curiga juga pada saat itu. Dan pagi itu juga mimpi buruk jadi kenyataan bagi ibunya Christine. Akhirnya di sebuah lahan kosong dekat rumahnya Christine, warga ini menemukan sosok tubuh perempuan muda. Jadi pada saat itu tubuh yang ditemukan ini udah nggak pakai apa-apa gitu teman-teman, dan wajahnya juga sudah rusak parah, sampai setengah wajahnya sudah hilang, tinggal tengkoraknya aja gitu. Kondisinya pada saat itu sangat amat mengenaskan, sampai warga sekitar nih nggak ada yang berani memastikan ini siapa gitu. Lalu penyidik yang datang ke lokasi langsung sadar satu hal, kalau ini nih seperti bukan pembunuhan biasa aja gitu, karena ada banyaknya luka tusuk,
dan kekerasan yang sangat amat berlebihan. Setelah penemuan mayat tersebut, tim forensik ini menyatakan kalau setengah wajah Christine ini ternyata dikuliti pakai zat asam dan pisau, yang berarti ini nih bukan dimakan hewan buas, tapi ini nih pelakunya manusia karena potongannya sangat amat rapi dan detail. Selain itu, seperti kerongkongan dan bagian leher, termasuk lidah Christine juga, itu tuh diambil sama si pelakunya. Awalnya laporan forensik menyebut Christine ini nggak mengalami kekerasan seksual, tapi pada saat itu publik di Filipina ini nggak percaya gitu. Beberapa ahli juga menduga ini bisa jadi tindakan ritual sekte sesat, atau pelaku sedang berada dalam kondisi mental yang nggak stabil atau gila, dan mungkin juga dipengaruhi obat-obatan atau kemarahan yang sangat ekstrim. Identitas Christine akhirnya terkonfirmasi lewat keluarganya sendiri, dan berita ini langsung menyebar ke seluruh negara Filipina. Dan pemerintah juga sampai menawarkan hadiah 2 juta peso buat siapapun yang bisa memberi informasi tentang si pelakunya. Biro Investigasi Nasional atau NBI itu tuh ikut turun tangan juga gitu teman-teman. Dan mereka juga mulai melacak CCTV di sekitaran gereja dan area tempat Christine terakhir terlihat. Dari situ penyelidikan dimulai, tapi banyak plot twistnya gitu untuk menentukan siapa sih pelaku sebenarnya ini. Salah satu nama yang sempat muncul pada saat itu dan sempat geger juga, yaitu bernama Jonas Martael Bueno. Dia ini sebelumnya memang terlibat kasus pembunuhan dengan modus yang sama, tapi setelah dicek dengan argumen yang sangat kuat, bukti yang sangat valid, dia ini berada di pulau lain. Saat Christine dibunuh, nama Jonas akhirnya dicoret, gak jadi daftar pelakunya. Lalu muncul tersangka lain, yaitu mantan pacar dari Christine. Ya, kita sebut aja John namanya. Jadi mereka nih baru putus beberapa hari sebelum kejadian. NBI juga mengklaim John ini terlihat di CCTV sedang berdebat, sedang adu cekcok lah dengan si Christine. Mereka juga menuduh kalau si John ini memakai akun Facebook palsu untuk memancing Christine keluar pada malam itu. Akhirnya John ditangkap, dan motif dari si John ini adalah karena cemburu. Tapi pada saat itu keluarga John ini nggak terima gitu teman-teman. Mereka bilang kalau John ini mempunyai 9 saksi yang bisa memastikan kalau dia ada di tempat lain saat kejadian Christine tersebut. Tapi pengacaranya juga menilai penangkapan ini sangat amat dipaksakan, penangkapan si John tadi ya. Bahkan kejaksaan pun ikut mengkritik NBI karena ini nih buktinya nggak ada gitu, kok main tangkap aja gitu. Dan berakhir John ini dibebaskan. Dan di titik itu juga kepercayaan publik kepada pihak penyelidik itu tuh mulai ragu. Beritanya juga makin panas saat otopsi kedua dilakukan oleh tim forensik, dan hasilnya juga sangat amat jauh berbeda. Kali ini ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual. Ada lebih dari 20 luka tusuk. Christine juga dipastikan dicekik menggunakan tali, dan kesimpulan dari mereka juga kemungkinan ada lebih dari satu pelaku. Setelah sebulan berjalan, muncul satu pengakuan yang menghebohkan kasus ini. Jadi ada seorang napi narkoba yang berusia 43 tahun bernama Renato Lienes. Dia tiba-tiba mengaku sebagai pelaku pembunuhan Christine. Nah, dia ini mengaku gitu teman-teman. Renato nih mengaku kalau dia mengenal Christine melalui Facebook. Dia memakai akun palsu yang bernama JJ Diaz, dan foto profilnya itu tuh jadi foto profilnya itu tuh benar-benar ganteng lah gitu teman-teman. Jadi si Christine ini ya tertarik gitu sama si JJ Diaz alias Renato ini. Padahal Renato ini nih udah berusia 43 tahun dan udah punya 5 anak gitu. Ya udah om lah bahasanya. Menurut pengakuannya juga, hari itu tuh dia menghubungi Christine saat gadis itu baru keluar dari gereja. Mereka bertemu. Christine ini kaget gitu karena pria di depannya sama sekali nggak seperti yang dia kenal selama ini yang melalui Facebook tadi. Christine pada saat itu mencoba menghindari Renato, tetapi Renato nih mengikuti Christine secara diam-diam dari belakang. Pada saat di tempat sepi, Renato mencoba memaksa Christine untuk begituan. Nah,
Ya Christine ini udah jelas nggak mau lah ya, udahnya nggak sesuai, ngajaknya yang aneh-aneh lagi. Dan Christine juga sempat bilang gitu ke Renato kalau ya mungkin ini ya, lo ini jelek katanya, nggak sesuai, bukannya nggak sesuai, memang beda orang ini nih kan, penipu lo nih. Nah dari situ emosinya Renato nih keluar lah, dan ya egonya kesentuh lah paling. Dia namanya juga penipu kan. Pada saat itu Christine nih ngelawan gitu, dia juga berteriak, dan pada saat itu Renato panik, dan akhirnya kekerasan itu pun terjadi kepada Christine. Pada saat kekerasan itu terjadi dan Christine dalam kondisi udah lemes, udah nggak bisa ngelawan lah, Christine ini lalu ditikam berkali-kali. Kemudian Renato melakukan hal yang sangat amat mengerikan. Renato menguliti wajah Christine agar jenazahnya sulit dikenali dengan warga sekitar. Pada saat itu Renato melakukan hal gila tersebut itu tuh sendirian teman-teman. Dan polisi pun langsung menerima pengakuannya. Akhirnya kasus ditutup secara hukum pada 7 April 2019. Setahun kemudian Renato ditemukan tewas gantung diri di dalam sel. Laporan resmi pun menyebut kalau Renato ini benar-benar bunuh diri. Tapi banyak menimbulkan spekulasi bagi masyarakat sana, terutama keluarga Christine. Kalau secara hukum memang kasus ini nih benar-benar udah selesai gitu, udah case close lah. Tapi untuk ibunya Christine ini nih masih belum, dan dia juga masih ngerasa janggal. Lourdes Silawan akhirnya menolak menandatangani ke penutupan kasus kalau nama John, yaitu mantan pacarnya Christine, tidak dicantumkan sebagai tersangka. Jadi ibunya Christine ini nggak terima gitu kalau si mantan pacarnya Christine ini nggak jadi tersangka, karena ibunya nih yakin kalau John ini pasti terlibat. Dari kasus Christine Lee Silawan bukan cuman soal pembunuhan, ini nih tentang betapa mudahnya predator nih bersembunyi di balik layar seperti di sosmed, di Facebook atau segala macamnya lah, dan tentang betapa tipisnya batas antara dunia maya dan dunia nyata. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai di detik ini. Buat gua semangat upload dengan cara subscribe channel gua, di share, di like, komen, atau apapun lah. Kalau menurut kalian masih ada kejanggalan dari kasus ini, bisa kita diskusin di kolom komentar. Gue Gazul Pandai izin pamit, bye bye.